فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ المتن فليقرأ. Baik, barakallahu fikum. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang al-ba'tsu wal hasyru. Apa yang dimaksud dengan al-ba'ts? Hendak ya Jabir? Nah, secara lughah pengutusan. Nah, yang kita inginkan secara syar'i apa? Tayyib dihidupkannya mayat-mayat, nah semua orang-orang yang mati pada hari kiamat. Atau dengan kata lain adalah apa? Al-ba'tsu itu kebangkitan. Kebangkitan jiwa-jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala matikan. Nah, bersama dengan jasad-jasad mereka. Setelah kita lewati proses bagaimana kebangkitan tersebut, di mana kebangkitan ini dengan tiupan malaikat Israfil yang kedua. Adapun al-hasyru itu apa yang dimaksud Saqif? Dikumpulkannya dikumpulkannya makhluk-makhluk pada hari kiamat untuk dihisab dan ditetapkan keputusan bagi mereka apakah termasuk penduduk surga atau neraka. Nah, kemudian kemarin juga kita sebutkan sifat tempat yang semua manusia maupun jin tersebut dikumpulkan. Sifatnya bagaimana tempat mereka dikumpulkan ini? Indak ya Abdullah. Nah, mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu bumi yang putih, ada sedikit kemerah-merahan, bayadha afra. Taib seperti tepung yang murni, enggak ada campuran kotoran padanya. Kemudian juga tidak ada tanda kepemilikan bagi siapapun. Bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan? Zikri dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum berkhitan, tidak membawa apapun dari perkara-perkara duniawi. Diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana lafadznya Abdurrahman? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Baik. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-hisab.
Al-hisabu lughatan al-adad. Hisab secara bahasa adalah adat, penghitungan. Wa syar'an, adapun secara syar'i yaitu itla'ullahi ibadahu ala a'malihim. Nah, dari sini kita ketahui kawan, hisab yang dimaksud secara syar'i pada hari kiamat kelak adalah apa? Adalah al-'ard, yaitu diperlihatkannya kepada para hamba amalan-amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab pada hari kiamat yaitu apa? Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya amalan mereka masing-masing. Dari sini kita ketahui ada perbedaan antara makna bahasa. Makna bahasa hisab itu penghitungan, tapi hakikatnya yang terjadi di hari kiamat, hisab adalah apa? Diperlihatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan para hamba. Dan diterangkan oleh Imam As-Safarini rahimahullah taala dengan lebih jelas dalam kitab beliau Lawami'ul Anwar. Secara syar'i, hisab adalah tauqifullahi ibadahu qabla al-insirafi minal mahsyar ala a'malihim khairan kanat aw syarran tafsilan la bil wazni illa man istufniya minhum. Secara syar'i, hisab yang dimaksud adalah apa? Diberhentikannya para hamba sebelum mereka pergi dari padang mahsyar, untuk mereka bisa melihat amalan-amalan mereka yang baik maupun yang buruk secara rinci. Ini amalan-amalanmu, ini amalan-amalanmu, demikian. Kamu melakukan hari ini demikian, hari ini demikian, hari ini demikian, terus. La bil wazni, tapi apa? Tidak secara apa? Secara timbangannya, tidak ditimbang. Jadi hisab itu baru apa? Baru amalan-amalan para hamba diperlihatkan. Dan ini terjadinya apa? Sebelum manusia meninggalkan padang mahsyar. Baik. Dan beliau juga katakan lebih lanjut, al-hisabu ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiqa maqadira al-jazai ala a'malihim wa tadhkirahu iyyahum ma qad nasuhu min dalik. Jadi hisab adalah apa? Diberitahukan kepada para hamba oleh Allah Subhanahu wa taala kadar balasan atas amalan-amalan mereka, dan diingatkannya mereka tentang hal-hal yang mereka lupakan dari perbuatan. Kamu melakukan ini dan itu. Banyak manusia yang lupa, tapi semuanya di situ diperlihatkan, diingatkan. Yadullu ala hadza qauluhu ta'ala yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Yang menunjukkan atas hal ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah. Pada hari Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka secara keseluruhan, kemudian Allah beritahu apa saja yang dulu mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasu, ini menunjukkan detailnya. Ahsahullah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul perlihatkan kepada mereka secara detail, diberitahu. Wa nasu, dan mereka lupa. Jadi kita banyak lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala ahsahu. Tayyib. Wa qala ba'duhum ma'na kaunihi muhasiban li khalqihi annahu ta'ala yu'limuhum ma lahum wa ma 'alaihim. Dan sebagian ulama mengatakan makna bahwasanya Allah menghisab para makhluknya
yaitu Allah beritahu kepada mereka apa yang akan mereka dapatkan berupa ganjaran dan apa yang akan mereka dapatkan berupa hukuman. Tapi pendapat yang awal itu yang paling kuat, ikhwan. Taib, yaitu apa? Diberitahukannya kepada para hamba, diperlihatkannya kepada mereka amalan-amalan mereka secara rinci sebelum ditimbang. Nah, inilah hisab, dan terjadinya sebelum manusia meninggalkan padang mahsyar. Dan itu yang dimaksud dalam ayat fayunabbi'uhum bima amilu. Dan juga Nabi SAW telah kabarkan bahwasanya hisab itulah al-'ard, yaitu dipampangkan, diberitahukan, diperlihatkan kepada hamba amalan-amalan. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan hisab ini sabit berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Di surat apa ini? Qais Al-Ghasyiyah. Di akhir Al-Ghasyiyah, sungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali dan sungguhnya atas kamilah penghisaban mereka. Nah, dan telah kita ketahui makna hisab tadi, yaitu diperlihatkannya kepada hamba amalan-amalan mereka secara keseluruhan. Adapun kaifiyahnya bagaimana, akhwan, wallahu ta'ala alam, karena kejadian-kejadian di akhirat ya kita tidak diberi tentang kaifiyah secara detailnya. Karena kalau perkara akhirat kita pikirkan dengan akal, tidak mampu akal kita, akhwan. Bagaimana tidak? Amalan sepanjang hidup, selama seorang mulai dari mukallaf sampai mati, dipampangkan semuanya, semua makhluk yang awal yang akhir. Ini amalanmu, ini amalanmu, ini amalanmu, bagaimana kaifiyahnya, subhanallah. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak ada yang terluput sedikit pun. Adapun dalil dari as-sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi Allahumma hasibni hisaban yasira. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada sebagian salatnya dalam doa beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, mal hisabul yasir? Apa itu hisab yang mudah wahai Rasulullah? Qala an yanzura fi kitabihi fayatajawaz anhu. Hisab yang mudah yaitu seseorang melihat pada catatan amalannya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Daim, amalan-amalanmu ini, amalan-amalanmu ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Tidak dituntut pada kesalahan-kesalahannya untuk dihukum. Rawahu Ahmad wa qala al-Albani isnaduhu jayyid. Naam. Dan hadis ini dikatakan dalam ta'liq sahih duna syatril awal. Hadisnya sahih kecuali bagian yang awal. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, wal Baihaqi fi Syu'ab wa Ibnu Jarir min turuqin an Muhammad ibn Ishaq qala haddatsani Abdul Wahid ibn Hamzah ibn Abdullah ibn Zubair an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'di salatihi Allahumma hasibni hisaban yasira.
Falamma sarah fa qultu ya Rasulullah wa ya Nabi Allah mal hisabul yasir qala an yanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu innahu man nuqishal hisab yawma idzin ya Aisyah halak wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukah tashuquha hatta asyaukah tashuquh. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam sebagian salatnya, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka tatkala Nabi telah selesai dari salatnya, aku berkata, ya Nabi Allah, apa itu hisab yang mudah? Maka Nabi menjawab, seseorang melihat kitab catatan amalannya kemudian Allah maafkan. Ini hisab yang mudah. Kenapa? Karena sesungguhnya man nuqishal hisab yauma idzin ya Aisyah halak. Dan ini datang dalam beberapa hadis. Man nuqishal hisab halak. Siapa saja yang hisabnya akhwan didetailkan, maksudnya didetailkan, kamu lakukan ini akan dibalas ini akan dibalas ini, didetailkan semua keburukan mesti dibalas, tidak ada yang dimaafkan, maka semuanya celaka. Karena kita kalau dibandingkan keburukan dengan kebaikannya, siapa yang akan selamat? Makanya Nabi katakan siapa saja yang hisabnya nuqish. Nuqish itu yaitu apa? Didetailkan, dituntut setiap yang kecil apalagi yang besar, tidak ada yang dimaafkan. Semuanya celaka, semuanya binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hisab kepada orang-orang yang beriman dengan hisaban yasir. Dihisab yaitu diperlihatkan amalannya, kemudian Allah maafkan pada kesalahan-kesalahan yang Allah kehendaki untuk diberi pengampunan. Dan setiap apa yang menimpa mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dengannya dosa-dosanya sampai walaupun itu berupa duri yang menusuknya. Baik, hadza isnadun hasan. Sanad hadis ini hasan akhwan karena padanya Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Beliau hasanul hadis. Cuma di sini diselisih oleh Abdul Wahid bin Ziyad. Baik, dalam Musnad Ahmad dan juga Ibnu Abi Asim dalam Sunnah. Di mana Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair. Baik. Nah, Imam Ahmad dan Ibnu Asim ini, Ibnu Abi Asim meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan sami'tu Abbad Ibnu Abdullah bin Zubair yaqul sami'tu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha taqul sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hisabil yasir. Langsung ikhwan. Jadi dalam riwayat ini Aisyah langsung bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hisab yang mudah itu bagaimana? Ya Rasulullah, mal hisabul yasir? Faqala ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yatajawazu lahu anha innahu man nuqishal hisab halak. Yang dimaksud dengan hisab yang yasir adalah seseorang diperlihatkan kepadanya dosa-dosanya, kemudian Allah maafkan dosa itu darinya. Karena sesungguhnya siapa saja yang hisabnya didetailkan, dituntut pada setiap kecil dan yang besar, maka dia celaka. Wala yusibu 'abdan syaukatun fama fawqaha illa qasallahu 'azza wa jalla biha min khatayah. Dan tidaklah menimpa seorang hamba satu duri pun atau yang lebih besar dari duri, dari hal-hal yang menyakitkan, musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan pangkas dengan sebab itu kesalahan-kesalahannya, akan dipotong. Maksudnya apa? Dikurangi, dihapus kesalahan-kesalahannya. Nah, di sini akhwan kita lihat pada riwayat yang kedua, Abdul Wahid bin Ziyad tidak menyebut tambahan yang dibawakan oleh riwayat Ibnu Ishaq, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Baik. Dan Abdul Wahid bin Ziyad itu lebih kuat daripada Ibnu Ishaq.
Dan Ibnu Ishaq telah bersendirian dalam periwayatan penambahan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Baik. Sehingga ziyadah ini ikhwan, tambahan ini tidak diterima. Dari sisi ilmu hadis namanya ziyadah mungkarah, syadzah. Adapun bagian akhirnya maka sahih. Makanya Syekh Albani mensahihkan hadis ini tanpa tambahan tersebut. Tanpa tambahan doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Namun di sini tersisa pembahasan. Apakah kemudian berarti berdoa dengan doa ini mungkar? Indah syukran? Tidak, karena maknanya hak. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Maksudnya apa? Minta untuk diampuni. Terkandung padanya permintaan akan diampuni kesalahan-kesalahannya ketika kelak diperlihatkan kepada kita amalan-amalan kita. Tapi dimaksud riwayat ini mungkar dari sisi sanad. Memang dari sisi sanad mungkar. Kenapa? Karena Ibnu Ishaq menyelisih perawi yang lebih kuat darinya dalam periwayatan. Baik. Adapun seorang berdoa dengan doa tersebut maka diperbolehkan tanpa ada taksis, dalam artian doa secara umum. Seorang dalam sujudnya ingin berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira, atau ketika adzan dan iqamah berdoa, maka ini sesuatu yang masyru' karena doanya maknanya hak. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang makna nuqish dalam hadits man nuqishal hisab halak. Makna nuqisha istaqsa alaih, yaitu apa? Betul-betul didetailkan dan dituntut pada apa? Pada setiap perbuatan balasannya. Pada lafaz lain dengan riwayat man nuqishal hisab udzib, siapa saja yang hisabnya didetailkan tanpa ada pemaafan, maka dia mesti terazab. Baik. Kenapa? Karena tadi hamba ini kalau semua keburukan-keburukannya dituntut dan mesti dibalas tanpa ada yang diampuni, dimaafkan oleh Allah, maka kita celaka. Sebab kita hamba yang khata, banyak sekali kesalahan-kesalahannya dan kurang syukurnya. Untuk bersyukur saja kita masih kurang, apalagi untuk sisi-sisi yang lain. Qala wa ajma'al muslimun ala thubutil hisabi yaumal qiyamah, dan kaum muslimin telah berijma' tentang tetapnya hisab pada hari kiamat. Di antara para ulama yang menegaskan tentang ijma' ini yaitu Imam Ibn Battah Al-Aqburi dalam Asy-Syarh wal Ibadah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Dan ini jelas. Sekarang sifat hisab bagi orang yang beriman itu bagaimana? Dan sifat hisab bagi keseluruhan manusia. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa sifatul hisabi lil mu'min anna Allah yakhlu bihi fayuqarriruhu bidunubihi hatta idza ra'a annahu qad halak qala Allahu lahu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatih. Hisab orang yang beriman akhwan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakhlu bihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyendirikan antara dia dengan hambanya, yakhlu bihi.
Jadi tidak ada yang lain yang lihat. Cuman hamba ini dengan Allah. Fayuqarriruhu bidunubi, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta pengakuan darinya tentang dosa-dosanya. Ini makna yuqarriruhu bidunubi. Dia apa? Diperlihatkan dosanya dan apa? Dituntut untuk mengakuinya. Kamu melakukan demikian demikian, kamu melakukan demikian demikian, kamu melakukan demikian demikian. Hatta idza ra'a annahu qad halak, sampai ketika dia sudah berpandangan bahwasanya dirinya binasa, qalallahu lah, Allah katakan kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutup dosa-dosa itu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya hari ini. Ini orang yang beriman, apa? Jadi tidak dibongkar kedoknya, tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya apa? Antara dia dengan Allah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Diperlihatkan dosa-dosanya untuk dia mengakuinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan yang seperti ini. Maka sungguh ikhwan, harapan kita sebagaimana apa yang disebutkan di sini untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta kitabah hasanati, kemudian diberikan kepadanya kitab catatan amalan kebaikan-kebaikannya. Ini orang yang beriman. Qala wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, maka mereka dipanggil, diseru di atas kepala-kepala manusia, kepala-kepala para makhluk, dalam artian diseru, semuanya dengar. Allah Subhanahu wa taala permalukan mereka dan hinakan mereka. Diseru, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berdusta atas Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan atas orang-orang yang zalim. Hadits muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya kaifiyah hisab mukhtalifah. Ini juga yang ditegaskan oleh Imam As-Safarini rahimahullah taala dalam Lawami'ul Anwar. Kaifiyatul hisabi mukhtalifah wa ahwaluha mutabayyinah. Faminhul asir wa minhul yasir, wa minhul adl wal jahd, wa minhul taqrim, wa minhu at-tawbikh wa at-tabkid, wa minhu al-fadl was-saf, wa mutawalli dzalika akramul akramin wa arhamur rahimin. Jadi kaifiyah dari hisab ini berbeda-beda. Setelah kita tahu hakikat apa? Hakikat hisab adalah apa? Diperlihatkannya amalan-amalan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang yang beriman diberi hisab yang mudah, diampuni, dimaafkan, ditutup kesalahan-kesalahannya, juga tidak dibongkar. Tapi Allah dan hamba itu saja yang mengetahuinya. Baik, makanya kaifiyah hisab mukhtalifah wa ahwaluha mutabayyinah, dan kondisinya itu perbedaannya sangat jauh antara masing-masing orang dengan orang yang lain. Faminhul asir wa minhul yasir, sebagian ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang dibangun di atas keadilan, dalam artian adil, dituntut adil, dalam artian
dibangun di atas keadilan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum di atas kezaliman yang dilakukan oleh hamba. Betul-betul didetailkan, tapi secara adil. Kamu melakukan kesalahan ini, nah ini hukumannya demikian. Ini adil. Wa minhu takrim, dan di antara hisab itu ada yang berupa takrim, pemuliaan. Dimuliakan hamba ini. Karena mungkin dulu di dunia dia di antara amalannya menutup aib saudaranya muslim, maka dibalas di akhirat, dimuliakan untuk aib-aibnya ditutup. Ini takrim. Sehingga kesalahan tersebut Allah maafkan. Wa minhu taubih wa tabkid. Di antara hisab ada yang berupa taubih, dicela, dibungkam dia agar tidak punya alasan lagi. Dia banyak alasan, nah dibungkam. Kamu melakukan demikian, diperlihatkan dengan sangat nyata dan tidak mampu untuk mengingkarinya. Wa minhul fadl was-safa, dan di antara hisab itu juga ada yang berupa pengutamaan, diutamakan hamba ini dan dimaafkan dengan sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mutawalli dzalika akramul akramin, yang mengurusi itu semua, yang bertanggung jawab atas itu semua, akramul akramin, zat yang maha mulia dan maha luas rahmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya dari hadis tadi kita ketahui orang kufar dan munafikin diseru dengan keras. Nah, ditunjukkan kepada manusia kehinaan mereka. Qala wal hisabu 'amun li jami'in nas illa man istathnahumullahu wa hum 70,000 min hadhihi al-ummah. Dan hisab itu umum, meliputi semua manusia. Dan an-nas juga kalau diungkapkan mencakup para jin. Tayyib, umum mencakup semua manusia dan para jin, kecuali yang Nabi SAW telah kecualikan. Mereka tidak melalui hisab dan tanpa azab, yaitu 70.000 golongan dari umat ini, yang mereka masuk ke dalam surga tanpa melalui hisab dan azab. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Perhatikan catatan kaki. Hatta al-kuffar yuhasabuna 'ala sahih. Bahkan sampai orang-orang kafir pun mereka akan dihisab menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena hisab ini kan apa? Ketika mereka masih di mahsyar, belum pergi meninggalkan mahsyar. Jadi hisab itu meliputi semua yang di padang mahsyar, berarti kecuali tadi golongan yang memang dikecualikan. Liqaulihi ta'ala falanas'alanna alladziina ursila ilaihim. Sungguh kami akan tanya orang-orang yang para rasul itu diutus kepada mereka. Umat semuanya akan ditanya. Wa qala ta'ala walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim. Seandainya engkau melihat tatkala mereka diberhentikan di hadapan Rabb mereka. Diberhentikan ini untuk apa? Untuk hisab. Karena telah kita ketahui hisab itu diperlihatkan amalan-amalan hamba ini, diminta untuk mengakuinya. Wa qala ta'ala ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itu dipampangkan, dihadapkan kepada Rabb mereka untuk melalui tahapan hisab. Wa qala ta'ala inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini telah kita lewati bahwasanya hisab mencakup semuanya. Wa qala ta'ala wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum ila qaulihi wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Ini kan orang-orang kafir, mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa-apa yang dulu mereka ada-adakan.
Dan pertanyaan inilah yang dinamakan apa tadi? Dinamakan apa? Bapak? Mereka akan ditanya tentang apa-apa yang dulu mereka lakukan. Ini namanya apa? Hisab. Jadi hisab mencakup orang-orang kafir juga. Wa bi sahih al-Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul yuqalu lil kafir yaum al-qiyamah ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi fayaqulu na'am. Akan dikatakan kepada orang kafir pada hari kiamat, ya kawan. Tahukah kamu atau kabarkan, ara'aita, akhbirni, kabarkan kepadaku seandainya engkau memiliki sepenuh bumi berupa emas, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Sepenuh bumi berupa emas, berapa kilo? Betul? Hah? Tidak terkira, tidak bisa terhitung, ya. Seandainya punya sepenuh bumi berupa emas, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Ini di akhirat. Maka dia menjawab, na'am, iya. Tapi kira-kira ini jelas bohong atau jujur ini? Ketika terjadi kenyataan seperti itu di dunia, diberi sepenuh bumi emas, apakah akan dia sedekahkan, akan dia arahkan pada kebaikan? Tidak. Orang-orang kafir. Ini menunjukkan, akhwan, bahwasanya di hari kiamat harta benda duniawi sudah tidak ada manfaat lagi, tidak ada nilainya. Bahkan berangan-angan seandainya punya sepenuh bumi berupa emas akan digunakan untuk menebus diri demi selamat. Dan kita saat ini tidak dituntut untuk berkorban sebesar itu. Seorang punya emas 10 gram tidak dituntut untuk mengorbankan semuanya. Seorang punya emas 100 gram hanya dituntut untuk mengeluarkan zakatnya hanya apa? 1/40 saja. Tidak dituntut untuk semuanya. Makanya fayuqalulah, dikatakan kepadanya, qad sa'altu aisara min dalik. Aku telah meminta yang lebih mudah dari itu, tapi engkau tetap dulu tidak menunaikannya. Diminta untuk beribadah pada Allah, mentauhidkan Allah saja tidak mau. Ini menunjukkan orang kafir dihisab. Wal adillah ala hadza katsira, dan dalil-dalil tentang hal ini banyak. Fa in qila, bila dikatakan faqad qala Allah taala wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, ini juga iskal. Mungkin seorang akan mengatakan pada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka dan orang-orang muslim tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka, ya kan? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Bagaimana ini? Yuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka sebagai jawaban, al-qiyamatu mawatin. Fa mautin yakunu fihi su'al wa mautin la yakunu fihi dzalika, qalahu Ikrimah. Jadi hari kiamat itu mawatin. Ya, ada beberapa bagian tempat-tempat. Ada tempat yang di situ ditanya, ada pertanyaan padanya, dan ada tempat yang di situ tidak ada pertanyaan padanya. Ini jawaban dari Ikrimah. Wa qala Ibnu Abbas, la yus'aluna su'ala shifa'in wa rahah, wa innama yus'aluna su'ala taqri'in wa tawbih, lima alimtum kada wa kada. Wal qati' li hadza qauluhu ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan jawaban Ibnu Abbas ini sangat jelas, kawan. Bahwasanya maksudnya tidak ditanya orang-orang musyrik itu tentang dosa-dosa mereka, tidak akan ditanya dengan apa? Pertanyaan yang nyaman. Bukan pertanyaan yang melegakan, bukan pertanyaan yang nyaman, enak didengar, bukan. Tapi apa? Mereka ditanya dengan su'alu taqri' wa taubih. Pertanyaan yang keras, pertanyaan yang apa? Padanya na'am taubih, yaitu celaan. Kenapa kamu melakukan demikian-demikian? Kenapa kamu melakukan demikian-demikian? Jadi dari sisi pertanyaan pun berbeda, kawan, antara mukmin dan kafir. Walaupun sama-sama ditanya.
Dan yang menjadi pemutus perkara dalam masalah ini firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ini. Demi Rabbmu sungguh akan kami tanya mereka secara keseluruhannya. Amma kanu ya'malun, atas semua apa-apa yang dulu mereka lakukan. Sehingga mencakup mukmin maupun kafir, munafik maupun shadiq, yang taat maupun yang bermaksiat. Qala wa yanbaghi an yu'lam anna al-kuffara la yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuh. Perhatikan di sini, ini tanbih juga penting dan merupakan perkara yang sebagiannya diilmui bahwasanya orang-orang kafir itu tidak dihisab dengan hisab orang-orang yang ditimbang kebaikan dan keburukannya. Nah, dipertimbangkan ini kebaikan, ini keburukan, diperlihatkan kebaikan dan keburukannya, tidak. Tapi apa? Orang-orang kafir ya tadi pertanyaannya taubih, kamu melakukan demikian dari keburukan-keburukan dan dosa-dosa dia. Kenapa? Fa innahum la hasanat lahum. Karena mereka tidak memiliki kebaikan-kebaikan. Walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarraruna biha. Tapi apa? Dihitung amalan tersebut secara detail dari keburukan-keburukan mereka, kemudian diberhentikan dan dimintai untuk mereka mengakuinya. Wahum yatafawatuna bil iqab, dan mereka itu bertingkat-tingkat dari sisi hukumannya. Fa iqabu man kathurat sayyi'atuhu a'dham min iqabi man qallat sayyi'atuh. Sehingga walaupun sama-sama kafir, sama-sama kafir kekal, ya kan? Tapi apa? Orang kafir ini bersamaan dengan dahsyatnya azab itu juga tingkat-tingkat. Ada yang dahsyat, ada yang sangat dahsyat, ada yang luar biasa dahsyatnya. Demikian. Jadi hukuman orang yang banyak keburukannya dari orang-orang kafir tentunya lebih banyak, lebih besar daripada hukuman yang sedikit keburukannya. Misalnya kafir, ini kafir sama mabuk, sama minum khamar, sama jambret, sama suka mukuli orang, sedangkan yang satu kafir, ya kafir aja, kafir, tapi apa? Tidak berbuat buruk-buruk yang lain, tidak minum khamar karena demi kesehatan ini dan itu. Ini tentunya yang awal lebih besar karena mengumpulkan antara kekufuran dan keburukan-keburukan yang lain. Qala man kana lahu hasanatun khuffifa anhu al-'adzab. Terus bagi orang yang kafir tapi punya kebaikan terkait sesamanya. Adapun kebaikan berkaitan dengan ibadah kepada Allah ini kan tidak ada mereka, karena mereka kafir musyrik. Seandainya ada kebaikan yang dilakukan, maka dengan sebab itu azabnya diringankan. Tapi tetap kekal di dalam neraka. Kama anna Aba Talibin akhafu azaban min Abi Lahab, sebagaimana kondisi Abu Talib itu lebih ringan azabnya dibandingkan Abu Lahab. Sama-sama kekal di dalam neraka. Wa qala ta'ala alladziina kafaru wa saddu 'an sabilillah zidnahum 'adzaban fawqal 'adzab. Nah, ini dalil sangat jelas, kawan. Orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maka kami tambahkan azab di atas azab. Tambahkan azab karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah di atas azab atas kekufuran mereka. Wa naru darokat, dan neraka itu darokat itu tingkatan tapi ke bawah. Apa namanya dalam bahasa kita tidak bisa diungkapkan. Kalau bahasa Arab darajat itu tingkat ke atas. Kalau tingkat ke bawah, itu namanya darokat. Dan neraka itu ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat azabnya. Fa idza kana ba'dul kufar 'adzabuhu ashadda 'adzaban min ba'din li kathrati sayyi'atihi wa qillati hasanatihi, kana al-hisab li bayani maratibil 'adzab. Nah, ini dengannya kita ketahui apa fungsi atau apa hikmah hisab untuk orang-orang kafir. Padahal mereka tetap akan apa? Jelas masuk ke dalam neraka dan kekal. Ya.
Hikmahnya ini akhwan, bahwasanya sebagian orang kafir azabnya lebih dahsyat dari sebagian yang lain karena keburukan-keburukan mereka sebagai tambahan atas kekufuran mereka dan sedikitnya kebaikan yang dilakukan. Maka hisab hikmahnya untuk menjelaskan tingkatan azab masing-masing sehingga sesama kafir tidak iri. Kamu aku kafir, kamu sama kafir, kamu kok azabnya lebih ringan. Nah ini juga untuk menegakkan hujah atas mereka, untuk diterapkan, ditempatkan masing-masing kafir sesuai dengan tingkatan azabnya sendiri-sendiri. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Baik, ada pun tentang golongan yang dikecualikan dari hisab, yang mereka tidak melalui tahapan hisab. Kemudian siapa yang pertama kali dihisab dan seterusnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.